Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ahmad Syafuddin dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B dengan NIM 2005121408 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosesor Intel berdasarkan generasi dari generasi 1 hingga generasi 11 oleh dosen mengaku saya, yakni Agus Prihanto STMKOM. Sebelum masuk ke inti, kita harus mengetahui apa terlebih dahulu itu prosesor ataupun Intel. Menurut Zales Techno, prosesor adalah komponen terpenting dalam komputer setelah motherboard. Banyak orang yang sudah salah kaprah mengenai hal ini. Mereka menyebut sebagai komputer atau PC itu sendiri. Padahal yang dimaksud CPU atau Central Processing Unit adalah prosesornya saja. Intel salah satu dari 2 perusahaan rekayasa dunia yang bergerak di bidang yang difokuskan untuk mikroprosesor dan chipset. Kubu biru ini pasti sangat dikenal semua orang, terutama urusan prosesor. Mulai dari yang hanya pernah menggunakan komputer sampai yang expert di bidangnya. Salah satu jenis prosesor andalan mereka di zaman sekarang ini adalah Intel Core, yang meliputi Intel Core i3, i5, dan i7. Dan bahkan sekarang sudah ada Core i9 yang sudah digunakan pada generasi ke-6. Sebelumnya diluncurkannya i3, e5, dan i7. Kubu biru ini telah sukses dengan Intel Core banyak. Sejak diluncurkan pada tahun 2008 sampai akhir tahun 2019 ini sudah ada 10 generasi, bahkan 11 generasi untuk arsitektur core ini. Mari kita bahas mulai dari generasi pertama sampai cucu-cucunya. Yang pertama, generasi Nehalem. Generasi ini dirilis pada tahun 2010. Arsitektur ini adalah Intel Core pertama yang memberikan perubahan signifikan dibandingkan Intel kedua. Salah satunya adalah penggunaan soket motherboard, di mana Intel Core 2 menggunakan soket LGA 775, sementara i3 dan i5 menggunakan soket LGA 1156 dan i7 menggunakan LGA 1137. Generasi pertama ini menyematkan teknologi fabrikasi 45 nanometer dan menghubungkan RAM DDR3 di chip prosesornya. Nehalem juga mengenalkan kembali teknologi yang sebelumnya telah ditinggalkan, khususnya untuk prosesor Core i3 seri pertama. Perihal chips, Nehalem memiliki chips L1 chips L2 256 KB per core dan chips L3 4 GB hingga 12 GB yang digunakan bersama dengan semua prosesor core. Nah, berikut adalah beberapa seri prosesor dari generasi ini. Yang pertama terdapat Intel Celeron prosesor ada Intel Pentium, ada Intel Atom, dan Intel Core. Yang kelebihan Nehalem ini yang pertama itu adalah 1 kali sampai 1,25 kali single thread atau 1,2 kali sampai 2 kali untuk multi thread pada keadaan kondisi data yang normal. Penggunaan daya lebih hemat 30% untuk performa yang sama. Kemudian kelebihan yang lain yakni dengan fitur Core Voice dan Clock for Clock, Nehalem mampu meningkatkan performa hingga 15% sampai 20% dibandingkan dengan Penryn. Nah, teknologi yang diusung Nehalem ini yang pertama itu 2, 4, atau 8 core dengan 731 juta transistor untuk varian quad core. Proses manufaktur 45 nm, kemudian memori controller terintegrasi dengan dukungan DDR3 SDRAM dari 1 hingga 5. Kemudian yang keempat, integrate grafik prosesornya atau IGB sudah terintegrasi di FD.
Kemudian fungsi FSP diganti dengan Intel Quick Fetch Intermediate. Kemudian yang ke multithreading dan hyperthreadingnya, di mana pada suatu core bisa dijalankan 2 thread sekaligus. Kemudian native quad core untuk core 8 processor terdapat di dalam sebuah jigs. Core 2 sampai 3 MB, 3 jigs per core dibagi dari semua core. Kemudian 33% lebih rapi dengan tingkat tertentu. Nah, ventilasi yang dilakukan untuk fitur transisi. Selanjutnya ada generasi Sandy Bar. Generasi ini diluncurkan pada tahun 2011 untuk Intel Core, yaitu arsitektur Sandy Bar. Teknologi Sandy Bar ini didukung dengan teknik aplikasi 32 nanometer. Dan salah satu fitur barunya adalah memasukkan chip VGA Intel HD Graphics ke dalam CPU. Nah, oleh AMD, teknologi itu biasa kita sebut APU atau Accelerating Processing Unit atau FUSI. Nah, kinerja yang ditawarkan secara umum, Sandy Bridge ini bisa mencapai 20 hingga 60% lebih cepat dibandingkan dengan prosesor sebanding dari generasi pendahulunya. Secara keseluruhan, Intel Core i7 yang 2600K menawarkan kinerja sebanding dengan Core i7 980. Prosesor desktop tercepat dari Intel dengan 6 core yang ditujukan untuk kalangan pengguna entusias atau workstation profesional. Diperkenalkan pada tahun 2011, generasi kedua diberi nama Sandy Bridge dan menggunakan teknologi aplikasi 32. Generasi kedua ini menggunakan chip Taiwan 60 desain chip baru, teknologi DDR4 dan lain-lain. Keunggulan utama dari generasi Haswell yaitu kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable. Hal ini disebabkan karena prosesor memakan daya yang rendah. Selanjutnya Anda akan melihat seri prosesor Intel dari generasi Haswell ini. Yang pertama ada prosesor Intel Core i3 4330, kemudian prosesor Intel Core i5 4670 dan juga 4670K. Ada pula prosesor Intel Core i5
4790K. Nah, selain untuk desktop, Haswell juga hadir dalam bentuk prosesor mobile seperti prosesor Intel Core i-Series 4000 generation yang digunakan pada mobile. Prosesor i3 yang menggunakan arsitektur Haswell disebutkan akan dapat memberikan kelebihan dibanding dengan generasi sebelumnya. Salah satunya dari segi konsumsi. Kemudian ada Broadwell. Broadwell ini lahir menjadi generasi kelima prosesor Intel pada 2015 yang menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat daya dari pendahulunya. Intel memaparkan bahwa kehadiran Broadwell CPU mendorong daya pakai baterai perangkat mampu ditingkatkan selama 1,5 jam. Untuk tampilan desain, Broadwell lebih kecil terutama untuk komputer atau laptop, tetapi performanya ini lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Generasi Broadwell ini memakai soket LGA 1150 dan LGA 2011 V3, channel DDR-TL 133 or 1600 RAM. Nah, berikut adalah beberapa serinya, yakni ada prosesor Intel Core i5 5675C, prosesor Intel Core i5 5675R, prosesor Intel i7 5775C dan 5775R. Ada beberapa fitur baru pada Intel Broadwell yang berikut, generasi berikut, yakni yang pertama, Intel mempertahankan strategi TikTok. Nah, Intel Broadwell memiliki ukuran yang kecil, kemudian Intel Broadwell lebih efisien namun lebih bertenaga. Kemudian Broadwell akan memulai revolusi baru, dan yang terakhir ini Intel Broadwell memiliki grafik yang mendukung. Selanjutnya Skylake. Pada Agustus 2015, Skylake diluncurkan sebagai generasi ke-6. Menggunakan teknologi SpeedShift, Skylake mampu menekan pemborosan daya baterai. Generasi ke-6 tersebut juga mendukung menonton streaming video hingga kualitas 4K UHD. Di bawah ini adalah beberapa seri dari prosesor Intel generasi Skylake, seperti prosesor Intel Core i3 13000T, kemudian proses Intel Core i5 6600T dan i7 6700T dan 6700K. Nah, prosesor Intel Skylake ini hadir dengan berbagai keunggulan, yakni kecepatan dan pengolah grafis yang sangat mumpuni. Bahkan prosesor Intel ini juga efisien, simpel dan hemat daya dibandingkan dengan Intel Haswell dan Broadwell. Hal ini dikarenakan Intel menyematkan teknologi mikroarsitektur yang terbaru pada jenis prosesor terbaru Skylake itu. Beberapa keluarga prosesor Intel Skylake desktop, Core i3, Core dan Core i7 yang ditargetkan digunakan pada Intel Compute PC Tower, Gaming Tower, PC Mini, dan Portable All-in-One. Selain untuk prosesor gamer terbaik dan user tingkat advance, Intel juga menghadirkan prosesor Skylake yang ditargetkan perangkat notebook dan mobile yang terdiri dari 3 varian seri Intel Skylake, yaitu Intel Skylake i dan Intel Skylake U serta Skylake H dan Skylake H0. Selanjutnya yang ketujuh, yakni Kaby Lake. Intel generasi ketujuh ini diluncurkan secara resmi pada tahun 2016 bulan Agustus. Prosesor Intel Skylake adalah prosesor Intel terbaik. Untuk Kaby Lake ini generasi yang menyematkan soket LGA 1151 dan mendukung dual channel untuk tempat RAM DDR3L 1600 dan DDR4 2400. Keunikan dari generasi ke-7 ini dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K lebih cepat. Kaby Lake ini merupakan mikroarsitektur pertama dari Intel yang tidak dilengkapi dengan driver resmi untuk sistem operasi yang lebih lanjut atau zaman dahulu dari Windows 10. Supaya tidak penasaran, berikut seri-seri prosesor Intel
yakni ada prosesor Intel Core i3 7300 dan i3 7350K. Kemudian ada yang i5 ini 7550 dan yang Core i7 ini 7700T. Selanjutnya yakni generasi ke-8 Coffee Lake. Coffee Lake ini resmi diluncurkan pada Oktober 2017. Intel menyematkan penyebaran panas terpadu HIS ke CPU untuk meredam panas. Sebab panas yang dihasilkan dalam inti prosesor Coffee Lake sangat besar. Nah, generasi ini menggunakan soket LGA 1151 dengan PIOT yang diganti untuk menopang lebih dari 4 core sama dengan Jet's L3 hingga 16 MB. Nah, berikut contohnya seri prosesor Intel dari generasi Coffee Lake, yakni ada prosesor Intel Core i9 9900T dan i9 9900K. Adapun i9 9880H dan i9 9980HK. Selanjutnya ini yang ke-9 yakni Ice Lake. Ice Lake ini resmi dirilis pada bulan Oktober tahun 2018. Coffee Lake menjadi generasi ke-10 Intel, menawarkan performa yang super cepat. Generasi yang diproduksi pada 2018 ini mempunyai teknologi 10 nanometer yang semuanya baru. Disebut juga sebagai Ice Lake. Generasi ini menggunakan soket BGA 1526, menggunakan DDR4 3200 dan LPDDR4X 3733. Nah, tidak hanya itu, generasi ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt 3 dan sistem cerdas lainnya. Berikut adalah beberapa seri prosesornya. Yang pertama itu ada prosesor Intel Core i7 1065G7, ada juga i7 1068N-G7 dan i5 1035G5 dan juga i3 ada 105G1. Selanjutnya ada generasi ke-10 yakni Comet Lake. Nah, Intel generasi 10 ini atau Comet Lake resmi diluncurkan pada Agustus 2019. Untuk pertama kalinya Intel menggunakan fabrikasi 10 nanometer. Itu tadi 10 generasi dari Intel Core i resmi diluncurkan sampai saat ini. Kemudian selanjutnya ada pun yang ke-11 itu ada Tiger Lake. Tiger Lake di sini yakni diluncurkan seperti yang kita tahu, peradaban mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan Intel yang merilis generasi prosesor terbarunya bernama Tiger Lake. Prosesor generasi ke-11 ini menggunakan CPU dan GPU fabrikasi 1 nanometer plus. Prosesor ini ditargetkan memiliki performa lebih kuat dan hemat. Nah, contoh seri prosesor ini adalah prosesor Intel Core i7 1185G7, kemudian i7 1165G7, ada juga i5 1135G7 dan i3 1185G4. Mungkin dari tahun ke tahun Intel selalu memperbarui prosesornya agar semakin kencang dan efisien. Nah, pada tahun 2020 Intel memperkenalkan CPU terbaru untuk laptop ini, yaitu Intel CPU generasi ke-11 ini bakal hadir di perangkat-perangkat baru yang bakal hadir mulai kuartal ketiga tahun 2020 ini. Intel mengklaim ini adalah yang terbaik untuk laptop yang didesain tipis dan ringan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi Intel Core tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan beri saran kepada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.